Oke, semuanya welcome back again to my channel. Jadi di video kali ini gue mau ngasih suatu hal yang penting ya. Jadi intinya penting ya, intinya tuh penting. Nah, cuman yang pertama mungkin kita bahas market dulu ya. Kita bahas market dulu guys. Ya, mungkin sejauh ini Bitcoin masih ngembang ya di area supportnya, dan ini support yang kemarin ternyata pas naik kemarin itu ngeprank teman-teman ya. Dan di atas itu udah, kalau kita lihat itu berapa topnya ya, 3 top, triple top ya. Ini top 1, 2 dan 3. Ini udah 3 top, ini bahaya juga harusnya. Kemudian ini bottomnya baru 1, 2, ya 2 dengan inilah. Nah, kita masih expect tuh bentuknya tuh kayak gini. Jadi dia udah di bottom, udah di support ya, bukan di bottom ya, udah di support, kemudian naik lagi. Biasanya kayak gitu. Tapi nggak tahu ini udah nggak bisa dianalisa lagi polanya pola apa. Yang jelas ini tinggal tunggu tanggal mainnya daripada Wells ya. Jadi bagi teman-teman yang mau akumulasi itu hati-hati, karena kalau masih ngocok kayak gini tuh sayang ya. Kayak gua tadi kan ada mau akumulasi ya, ada kesalahan ya, tiba-tiba ngocok lagi marketnya ya. Jadi bukan gagal sih ya, nggak apa-apa, namanya swing ya, nggak jauh-jauh amat gitu kan. Nah ya, jadi untuk market yang saat ini kayak gini ya, kita tuh harusnya tuh fokus gitu cara cari cuan selain dari trading gitu, gimana gitu kan. Ya anggaplah trading kita tuh hanya sebagai aset kita, hanya sebagai hanya sebagai ya investasi kita gitu kan. Sedangkan kita masih bisa mencari cuan-cuan lain yang jumlahnya juga cukup gede gitu ya. Oke, di sini gue bakal mau ngejelaskan tentang koin yang menurut gue punya potensi sekitar naik ya 2-5 kali lipat. Nah, tapi disclaimer on ya teman-teman ya. Ini berhubung ini udah dekat dengan bearish year, gue nggak jamin ini bakal bisa 5 kali lipat atau 2 kali. Kalau 2 kali lipat gue masih expect bisa. Tapi kalau untuk 5 dan seterusnya itu gue expect belum begitu expect. Tapi kalau di 2025, 2024, 2025 gue bakal yakin mereka bakal bisa ya 10 kali itu enteng lah gitu kan. Nah, koinnya adalah Bit ya, Bitcoin. So, bukan Bitcoin, BitDAO maksud gua. Oke, jadi BitDAO ini adalah suatu koin ya. Ini adalah native coin daripada market, yaitu kalau kita kenal itu Bibit ya, teman-teman. Ya, semua di sini gua yakin juga udah pasti tahu Bibit itu adalah market derivatif, dan juga sekarang tuh udah ada spotnya gitu. Nah, untuk BitDAO ini mungkin udah cukup terkenal ya, teman-teman. Kita cek dulu di coin market cap BitDAO itu urutan ke berapa ya. Kita cek dulu nih exchange ya, kita pilih ke exchange, kemudian kita tekan Bibit ya, sorry ya teman-teman ya, Bibit. Nah, di Bibit itu ada di rank berapa ini dia? Belum ada ya, unranked berarti ya di sini ya. Nah, ranknya itu belum ada teman-teman. Ya, kemarin kalau nggak salah itu sempat di top 100 gitu ya, market top 100. Dan kalau lihat bule-bule itu rata-rata kemarin juga pakainya tuh exchange-nya tuh exchange Bibit sebelum mereka terbang pindah ke feature Binance maksud gua ya. Nah, jadi kalau menurut gua ya, apakah worth it gitu kan. Nah, gini teman-teman ya, suatu koin exchange itu sebenarnya ada banyak kegunaannya. Terlebih ya kalau misalnya di suatu ekosistem di exchange tersebut ya, dia punya yang namanya ekosistem yang luar biasa. Misalnya nih ya, ada staking, ada ada staking, ada launchpad dan segala macam. Nah, si Bibit ini teman-teman ya, market Bibit ini dia baru ada launchpadnya teman-teman ya, baru 5 project dan 6 project lah dengan yang ini ya. Yang terakhir ini 6 project teman-teman, 6 project yang baru launch di Bibit Launchpad. Nah, launchpad itu apa? Launchpad itu adalah cara kita untuk mendapatkan cuan berkali-kali lipat. Kita tuh membeli early ya, sebelum harga masuk di market. Nah, jadi harganya itu harga yang ditawarkan developer. For example, harga yang dikasih developer tuh $0,1. Dia bilang dia bakal janjikan bakal open trade di harga $0,2. Nah, 0,2 ke 0,1 itu kan enggak mungkin minus 100, ya kan? Logikanya ya, ketika harga masuk di market itu enggak bakal minus. Itu pasti langsung akan plus ribuan kali lipat ya. Bahkan sering terjadi pom-pom ya. Misalnya nih, pom-pom dari harga open trade-nya $0,2, pom-pom lah kita ibarat ke $1. Artinya 0,2 ke $1 itu udah sekitar 4 kali lipat. Sedangkan kita dapat di harga 0,1. Artinya 0,1 ke $1 itu kita untung 14 kali lipat atau 1400%.
gitu. Nah, jadi kalau menurut gua ya, gua main di Bibit ini gua mau incer launchpadnya. Oke? Nah, juga satu yang perlu gua kasih kepada teman-teman yaitu adalah tentang koin Bit ini, teman-teman ya. Koin Bit ini dia itu ranknya tuh masih jauh, teman-teman. Masih di rank sekitar 210 ya. Nah, ingat suatu koin ya, ingat koin-koin dulu yang pernah berada di rank-rank jauh, tapi karena dia koin exchange, dia melesatnya dengan sangat cepat. Nah, kita lihat dulu nih koin Bitnya ya. Nah, untuk supply-nya ya cuman 10 miliar bit ya. 10 BN itu apa sih? Billion ya, 10 billion ya. 10 juta miliar ya, 10 miliar. Dan sekarang yang sedang circulating itu udah setengahnya gitu. Nah, jadi artinya masih ada peluang setengah lagi. Nah, untuk all time high-nya itu berada di harga sekitar $3 dan harga low-nya atau di open trade-nya di harga $1,2 dan sekarang sedang di harga 2,3. Nah, untuk 90 hari terakhir ya, dia sudah mengalami kenaikan hampir ya harusnya udah tinggi ya, karena ini kan udah koreksi ya. 90 hari terakhir mengalami kenaikan sebesar 53% dari titik kita beli di awal pokoknya 90 hari dari hari ini gitu ya. Kita udah profit sebesar 53%. Nah, gue berani expect BitDAO ini bakal tembus ke coin market cap ya, top 100 atau top 100 coin market cap. Karena satu, kalau menurut gue ekosistemnya oke. Dari suatu market ini kan sering ada launchpad hebat seperti yang kemarin, pintu launchpadnya itu kan di Bibit gitu, teman-teman ya. Launchpadnya di Bibit. Kemudian Bibit ini juga ada fitur stakingnya yang menawarkan bunganya yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus kita expect juga. Nah, karena apa? Karena semakin seperti ini, kalau koin exchange itu akan menimbulkan demand yang luar biasa. Karena apa? Karena orang akan berbondong-bondong ikut kepada launchpad. Nah, kita bandingkan ya. Yang di sini yang ikut partisipan di Bibit launchpad ini baru sekitar 183.000 orang. Sedangkan di Binance nih ya, yang ikut project kayak gini udah pasti jutaan orang satu kali launchpad. Yang artinya alokasi ketika kita dapat di Binance dengan dapat di Bibit ini pasti bakal jauh lebih banyak kita dapat di Bibit. Kenapa? Harganya pasti pom-pom. Iya, pasti pom-pom. Nah, contohnya lagi apa yang kemarin ya yang baru listing itu, gue lupa. Biko. Nah, Biko itu masih berasa efeknya, teman-teman. Nah, ini masih 156%, kemarin itu sampai 4.000% lebih gitu. Nah, Biko kemarin di Huobi ya launchpadnya. Nah, kalau gua di sini, gua yakin banget ya untuk koin-koin yang berada di ekosistem sini bakal pom-pom yang luar biasa. Apalagi kemarin si Pintu itu sampai $30, teman-teman. Di open trade 0,25. Ya, itu kalian bisa hitung berapa kali lipat ya, nggak usah lah hitung sampai segitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman cek aja berapa lah kira-kira yang bisa didapatkan gitu kan. Nah, mungkin ya di 2,9 mungkin ya. Nah, teman-teman 0,2 ke 0,29 ke $3 itu udah berapa ya? Udah 12 atau 14 kali lipat gitu. Nah, gue jelaskan juga untuk si Bibit ini, teman-teman ya. Kalau kita berkaca ya, for example aja ya, koin-koin exchange yang ada saat ini seperti ya, anggap nomor satunya Binance tentu saja, si BNB, teman-teman ya. Kinerja daripada si BNB kita udah kelihatan sampai sejauh ini, yaitu ada launchpad, ada staking, ada trading competition, ada untuk biaya bayar fee murah dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau menurut gue itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya, karena koinnya tuh kepake di ekosistemnya gitu. Contoh lagi yang lagi viral ya itu KCS, yaitu coin token ya, KCC ya, apa sih, KCS ya, benar KCS ya, coin token. Yang kemarin itu ranknya itu berada jauh banget, teman-teman, itu di 200-an juga ya. Setelah mereka mainnet ya, udah berapa lama ya mereka mainnet ya, itu juga harganya luar biasa. Nah, gue berani expect kalau KCS ini the next BNB dari segi exchange. Sekali lagi ya, dari segi project exchange-nya gitu. Kemudian ada lagi Huobi token atau HT. Gue inget banget ini waktu itu gue baru bulan Januari Februari itu harganya masih $1-2 persis. Apalagi sekarang teman-teman bisa lihat all time high-nya itu sempat di $39. Sekarang sisa $9. Gue nggak tahu terjunnya kenapa, tapi yang jelas waktu itu gue ingat itu harganya baru $2-3 ya. Baru $2-3 pokoknya di Januari Februari, dan perkembangannya sampai naik ke rank 81. Ya, sekali lagi mereka juga udah punya ekosistem blockchain sendiri, udah mainnet yang namanya itu Heko ya, teman-teman ya. Heko itu
Huobi ekosistem ya, Heko ya. Nah, jadi kalau kita bercermin, rata-rata dulu projectnya koin itu mereka masih menggunakan yang namanya itu ERC20 seperti BNB ya, sebelum mainnet, sebelum BEP2 mereka tuh punya ekosistem yang namanya ERC20, masih Etherchain, masih Ethereum. Oke, mainnet jadi BEP2. Kemudian mengembangkan network lagi sebagai cross chain yaitu BSC atau BEP20. Kemudian kita lihat lagi KCC ya teman-teman ya. KCC kemarin ERC20 enggak? KCS kemarin ERC20 ya. Sekarang nah ini masih ERC20 juga tulisannya di sini. Padahal mereka udah punya ekosistem sendiri, udah punya blockchain sendiri yang namanya KCC atau KuCoin Chain ya. Itu juga ada yang namanya cross chain-nya ya, itu luar biasa juga. Kemudian lagi si HT ini teman-teman, si HT ini ERC20 enggak? ERC20 masih. Kemudian mereka juga punya Heko teman-teman ya. Jadi ini kok belum diupdate ya, ini masih ERC20. Nah, mereka ini punya ekosistem gitu kan. Nah, ekosistem ini kalau menurut gua ada luar biasa banget ya. Teman-teman bisa cek nanti kalau mau lihat ekosistem itu ada di ini ya. Ada di wallet C98 ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ekosistem yang ada saat ini untuk koin-koin ya. Ini OKEX ya, OKEX Exchange juga udah punya. Ini Heko ya teman-teman ya. HRC20 ya nama blockchainnya. Kemudian Get.io ya, ini juga ERC udah punya chain lagi namanya GRC20 GT ya, Get Chain ya. Kemudian KCS. Nah, kalau gua lihat si Bibit ini dia tuh masih gimana ya, masih underrated. Jujur ini underrated banget teman-teman, ini underrated banget. Kita bisa lihat ya, Bit ini underrated, dia masih ERC20. Dan gue yakin ya semua project itu dreamnya itu pasti bakal ngadain yang namanya itu mainnet. Mainnet itu apa? Main network ya. Main itu utama, net itu network atau jaringan utama. Yang mana jaringan utama itu mereka menciptakan blockchain sendiri atau menciptakan jaringan sendiri untuk native token mereka ya. Artinya mereka tuh nggak lagi perlu pakai smart contract orang lain. Contohnya smart contract Ethereum, mereka udah nggak pakai lagi, tapi masih bisa cross chain. Tentu saja cross chain itu pasti. Tapi mereka bisa menciptakan ekosistem baru ya, bisa menciptakan yang namanya blockchain baru untuk apa? Untuk perkembangan smart contract. Jadi ada token-token yang bisa masuk ke mereka, yang artinya mereka makin berkembang dong. Makin banyak token masuk ke mereka, makin berkembang suatu token itu karena ya induknya aja berhasil menyediakan suatu platform atau suatu blockchain yang luar biasa untuk perkembangan decentralized apps yang ada di dalamnya gitu. Oke, kalau menurut gua ini masih benar-benar underrated banget ya teman-teman ya. Ini ya kita bisa expect lah untuk si BitDAO ini. Kalau gua bakal hantamkan semuanya untuk di launchpadnya ya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli ya, ini mumpung lagi koreksi ya, mumpung lagi koreksi yang lumayan dalam ya, teman-teman bisa belanja ya, bisa belanja si HT ini karena si Bit ini karena ini ranknya masih 210. Bayangkan kalau ketembus ke 100 saja coin market cap ya, top 100 coin market cap CMC ya, itu PR-nya memang cukup berat. Tapi di ranknya 200 ini kalau menurut gue itu nggak jauh banget. Banyak kok koin dari 200 urutan 200 ke 300 yang terbang menuju ke top 100 dan juga ke top ya minimal range 100 200 lah. Ini kan masih di 210 ya, masih 200 ke atas. Nah, gue planning expect gitu. Jadi artinya gue sangat merekomendasikan, tapi sekali lagi perlunya technical analysis untuk menganalisa ketika teman-teman ingin membeli suatu token atau koin ya. Nah, terlebih apalagi yang fundamental kayak gini, mungkin teman-teman bisa beli. Sekali lagi belinya bukan untuk trading tapi untuk ikut launchpad dan juga untuk staking yang ada ditawarkan di platform tersebut. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, sekian aja teman-teman ya penjelasan tentang BitDAO ini ya, semoga cepat naiknya dan gue nunggu launchpad selanjutnya karena gue nggak sabar, gue pasti dapatnya banyak ya, karena gue sempat beli di $100 tadi ya, sempat naik kemudian turun lagi karena ikut Bitcoin ya. Kita tunggu aja ya perkembangan selanjutnya gimana, ntar gue update kalau ada launchpad atau gimana ya. Yang penting kita tuh cari cuan tuh nggak cuma dari trading tapi ikut-ikut yang kayak gitu seperti presale atau IDO, Initial Decentralized Exchange. Ini seperti yang kayak gini-gini tuh udah pasti cuan teman-teman ya, karena kita membeli harga yang nggak ditawarkan ke orang lain. Oke, gitu aja. See you next video. Bye bye.